Hey ho, what's good pemirsa TVRI Maluku? Balik lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Bersama saya Miku Sandi dan kita akan ngebahas hal-hal yang menarik pastinya dan juga lagi hangat banget di Indonesia hari-hari ini, yaitu adalah stunting. Tapi kalau misalnya pemirsa ngelihat kayak, ini kenapa cowok-cowok pada ngomongin stunting? Coba ya, kenapa nggak ibu-ibu aja gitu? Ibu-ibu muda kan lebih paham gitu ya. Nah, karena itulah saya tidak sendiri, pemirsa ya. Saya lagi kedatangan tamu yang luar biasa cakep juga ya, Dr. Arlen yang spesialis yang lebih ke ibu-ibu hamil ya. Ibu, gimana Pak kabarnya? Semoga baik. Ya, sejauh ini alhamdulillah baik, sehat. Saya perkenalkan dulu diri saya ya sebelumnya. Nama saya Dr. Arlen Resnawaldi SPOG. Kebetulan memang tugas saya sebagai dokter obstetri dan ginekologi. Berarti tentu satu pasien saya nggak ada laki-laki. Pasien saya pasti kemungkinan besar semuanya perempuan ya. Dan pasien pertama nih Pak? Oh iya, berarti ini pasien pertama. Oke. Jadi kalaupun nantinya kita ngebahas tentang stunting seperti yang tadi udah disampaikan, paling lebih utamanya nanti akan dibahas tentang gimana sih ibu hamilnya, ataupun mungkin dari peran suami mungkin ya kira-kira ya, kita ini sebagai laki-laki gimana peran penting kita juga sehingga menunjang anak-anak nantinya masa depan bangsa tidak terjadi stunting dari usia kehamilan yang, dan itu dimulai dari saat prakonsepsi. Iya benar. Sebelumnya bahkan boleh. Ya. Kita sebelum masuk ke topik rutinitas hari ini, belakangan ini ngapain aja kesibukannya? Iya, kalau kesibukan sampai hari ini ke rumah sakit ya, ke rumah sakit ngajar di kampus, kemudian di apotik ya. Putarannya gitu-gitu terus setiap hari. Ngajar juga di kampus ternyata ya? Kebetulan ngajar juga. Oke deh, kalau gitu kita balik langsung ke topik aja nih. Kalau tadi kan udah di-mention juga sebelumnya. Kira-kira seberapa besar sih peran laki-laki atau calon ayah, calon bapak ya terhadap tumbuh kembang bayi gitu? Sebelumnya mungkin sebelum kita bahas tentang peran laki-laki atau lebih khususnya atas nama suami gitu ya, mungkin kita perlu tahu dulu tuh stunting ini apa sih sebenarnya, karena mungkin di luaran sana mungkin untuk orang-orang yang concern di bidang kesehatan atau mungkin orang yang paham tentang dunia kesehatan mungkin bisa dengar-dengar, oh ya ini stunting, ketahuannya apa gitu. Tapi mungkin orang di luar sana masih jauh yang tidak tahu apa itu stunting sama sekali. Jadi sebenarnya definisi ya dari Kementerian Kesehatan udah disampaikan bahwa stunting itu adalah kondisi di mana kurang gizi. Kurang gizi yang terjadi pada bayi dan balita akibat kekurangan gizinya yang kronis. Jadi jatuhnya udah lama sekali. Dan terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya gitu kira-kira. Jadi dimulai dari misalkan 230 hari selama dia di dalam perut, kemudian berlangsung nanti sampai ke 2 tahun masa setelah adik bayinya lahir. Nah itu tuh 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi modal penting. Apakah bisa terjadi stunting enggak gitu pada si anak ini gitu. Benar. Terus tadi terkait yang ditanyain tentang sebenarnya apa sih yang jadi peran suami ya, peran laki-laki. Hampir jarang kita membahas tentang stunting. Saya pun sebagai laki-laki kebetulan karena dokter jadi familiar, tapi mungkin yang tidak familiar kita harus infoin gitu. Iya benar. Yang pertama, kalau peran laki-laki itu sendiri ya mulai dari gimana caranya dia mulai dari sebelum terjadi kehamilan udah ngaturnya apa? Sebelum menikah mungkin sudah betul-betul dipersiapkan. Oke, kira-kira setelah menikah rencananya mau apa nih? Dalam 1 tahun pertama misalkan rata-rata 70% akan mengalami kehamilan. Udah tahu istrinya hamil, mungkin perannya si suami pertama. Misalkan istrinya udah tahun hamil, pergi kontrol ke puskesmas atau pergi periksa ke dokter gitu ya. Jangan istrinya dibiarin aja tuh sendiri pergi ke dokter. Kadang saya suka kasihan ya, kadang-kadang kalau istrinya datang gitu, kadang saya mau nanyain mana suaminya, takut sedih, atau mau tanyain keluarganya, takut nggak enak. Jadi ya udah dihadapin aja pasiennya. Sedangkan harusnya peran suami itu menjadi sangat penting pada saat dia menemani istrinya untuk pergi kontrol ke dokter atau ke puskesmas. Artinya satu, suami udah punya rasa kepedulian yang tinggi gitu. Yang kedua, misalnya konsumsi vitamin ataupun obat-obatan yang udah diberikan sama dokter ataupun dari puskesmas gitu. Ada misalnya ya seperti kalsium, vitamin B kompleks, tablet tambah darah, asam folat. Ya, kadang ibu hamil cuman
kegeletak aja gitu di rumah obat-obatannya. Oh, jadi nggak diingetin gitu? Nggak diingetin, mungkin maunya suaminya sayang jangan lupa ya ini obatnya diminum, ini yang di pagi hari, ini yang diminum di siang hari gitu. Atau misalkan kerja gitu kan suami rata-rata pikir tugas saya kerja, tugas saya cari uang, tugas saya yang penting ada uang ya istri di rumah harusnya senang. Ternyata tidak seperti itu ya pola yang benar. Suami juga harus terlibat dalam proses kehamilan dari awal kehamilan sampai nanti lahirnya si adik bayi gitu. Gitu ya. Jadi memang harus tugas kita itu mengingatkan dan care gitu ya, perhatian juga. Tapi masih tentang kita-kitanya juga nih. Apakah pola hidup kita, gaya hidup kita, kesehatan kita itu punya dampak juga nggak sama si calon bayi dan ibunya bahkan mungkin? Sebenarnya untuk gaya hidup atau pola hidupnya laki-laki ya, satu yang paling sering mungkin rokok ya. Iya, benar. Pokoknya sekarang tipenya nggak ngerokok, nggak gentle gitu ya. Padahal harusnya kita harus paham bahwa rokok salah satu faktor penunjang yang membuat kualitas dari si sperma itu kurang baik gitu. Orang mikirnya, kok nggak ngerokok, nggak gentle, ini nggak keren nih. Sebayanya atau lingkungan kerjanya pada ngerokok, dia nggak ngerokok. Padahal sebenarnya rokok itu menyumbang angka yang paling tinggi untuk membuat kualitas dari spermanya jadi jelek. Sehingga pada saat terjadi kehamilan, mulai dari program sampai terjadi kehamilan, mungkin kualitas perkembangannya juga jadi berkurang. Yang kedua selain rokok, ya mungkin nggak asing ya buat kita, alkohol ya. Alkohol juga menjadi faktor yang paling penting ya. Pokoknya ibaratnya ya alkohol, rokok, begadang, ya itu juga jadi faktor-faktor yang selalu bikin laki-laki punya kualitas jadi menurun gitu. Oke. Jadi memang soal kualitasnya spermanya juga gitu ya. Kualitas sperma akan menurun dengan konsumsi yang tadi rokok atau alkohol ataupun kebanyakan begadang gitu. Iya. Kira-kira kontribusi kita selain cuman sekedar mengingatkan saja, itu apa? Kontribusi mungkin yang paling besar gitu, yang paling signifikan, yang berdampak terhadap ibu dan juga calon bayi kita yang cowok-cowok ini. Jadi kalau kita yang laki-laki ya, yang berencana mau punya anak, atau misalkan sudah punya anak 1, terus mau berencana anak 2, 3, dan seterusnya, pertama yang harus paling penting ya nutrisi keluarga, nutrisi terhadap keluarga. Ya sama juga, bapaknya diingetin terus tiap hari, tapi makannya nggak bergizi, ya kan sayang juga. Jadi adik bayinya di dalam perut tidak dapat nutrisi yang adekuat. Jadi kalau kita tarik poin pentingnya, yang pertama untuk ibu yang berencana terjadi kehamilan dan peran sebagai suami, satu harus kita menyediakan nutrisi yang optimal buat keluarga. Keluarga ini berarti si suaminya juga dapat nutrisi, istrinya dapat nutrisi, calon anaknya juga dapat nutrisi. Yang kedua ya itu tadi menjaga caring ya, caring atau kepeduliannya kita terhadap pasangan. Entah itu kepedulian terhadap gimana dia nanti akan mengasuh, atau yang paling penting juga mentalnya, ya mental ya. Jangan nanti istrinya hamil muda terus mual muntah berlebihan terus gitu aja muntah, gitu aja gini, gitu aja gini. Karena kan kita awal ya kita nggak tahu ya, kita mungkin untuk orang yang muda gitu ya, mikirnya kayak apa sih, kira perasaan kalau muntah biasa-biasa aja. Tapi kalau orang hamil tuh beda. Sensitifnya luar biasa. Atau misalkan kegencet sedikit, ada kata-kata yang kurang enak aja langsung udah bisa bikin stres, langsung bikin ngedown, ngedrop. Datang sesama ibu-ibu sesamping di tetangga, kok hamilnya perutnya kecil ya, udah pulang udah nangis tuh. Nah itulah peran suami untuk bahasanya, mengingatkan, memberikan support system supaya istrinya bisa jauh lebih nggak terlalu pusing sama yang begitu-begituan. Biar nggak kepikiran juga. Iya, biar nggak kepikiran gitu bahasanya. Jadi buat calon ayah di luar sana ya, kalau mau jadi super dad gitu ya, di film-film gitu kan biasa ya jadi super dad, emang harus aware sama hal-hal yang di sekitar juga gitu, sama mental sang ibu juga, calon ibu juga gitu ya. Oke, kita akan ngebahas hal ini lebih lanjut lagi tapi setelah yang mau lewat. Jadi pastikan kalau teman-teman semuanya masih tetap stay di sini.
Kembali lagi di Ruang Miku, masih dengan Miku Sandi dan juga Dr. Arlen di sini. Yap. Iya, benar banget. Dan kita masih ngebahas seputar stunting. Dr. Arlen, walaupun memang bukan spesialis gizi ya, tapi Dr. Arlen pasti sering banget dong ketemu ibu-ibu hamil di luar sana yang datang tapi dengan kondisi gizi prakehamilan yang buruk gitu, yang kurang baik gitu. Itu gimana, Dok, nanggapinya? Jadi sebenarnya saya juga sebagai dokter ini PR penting ya, PR penting buat seorang dokter, tenaga kesehatan dan masyarakat umum ya. Tanggapan saya miris ya, kadang ada yang datang kontrol ke rumah sakit atau ke praktek gitu. Berat badannya udah sampai ke underweight gitu ya. Berat badannya cuma sekitar 30 kilo, ada yang berat badannya cuma 40-an kilo, padahal harusnya nutrisi selama ibu hamil itu betul-betul disesuaikan dengan berat badan idealnya kayak gitu ya. Iya. Kan ada kita perhitungan yang namanya IMT, indeks massa tubuh gitu. Indeks massa tubuh berarti itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat yang harusnya ideal gitu. Tapi banyak yang terjadi underweight gitu. Aduh, berat badannya kurus, kecil. Ya kita miris dan harusnya kita bukan hanya sebagai ahli gizi tetapi dokter, tenaga kesehatan punya peran untuk memberikan edukasi, memberikan konseling tentang nutrisi yang adekuat selama kehamilan supaya target kita tercapai, pencegahan terjadinya stunting yang tadi kayak gitu. Terus kira-kira seberapa besar sih peran gizi prakehamilan itu untuk melawan stunting? Oke. Kalau masalah peran gizi seberapa besar ya besar sekali. Masalah persennya berapa? Nutrisi sekitar 70-80% menyumbang angka stunting ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari data di Indonesia sendiri di 2018 itu stunting lumayan tinggi, tapi per 2022 data dari Riskesdas atau data dari Kementerian Kesehatan udah mengalami penurunan karena udah mulai banyak yang lumayan concern, udah mulai peduli tentang ini stunting. Tapi pada kenyataannya jangan jauh-jauh, jangan di Jawa, di Ambon aja nih, di kota kita ya banyak sekali orang yang mengalami berat badannya kurus, kecil, udah kecil, hamil lagi. Nah, hamil gimana ceritanya ibu hamil yang kecil, berat badannya kurus, terus mau menghasilkan janin yang sehat, sedangkan dia aja mungkin makannya kurang, malas gitu ya. Nah, ya gitu, itu yang kalau seberapa besar ya besar sekali peran nutrisi gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal nutrisi juga pastinya kita ngomongin soal apa yang kita konsumsi juga pastinya kan. Nah kalau balik lagi ke yang tadi pertama soal kita cowok-cowok ini, kira-kira kita yang calon ayah ini bisa mempersiapkan makanan yang bergizi buat calon ibu tuh seperti apa? Makanan yang seperti apa? Sekarang mungkin kalau teman-teman atau yang nonton podcast ini mungkin pahamnya dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang sudah tidak sesuai lagi, bukan 4 sehat 5 sempurna tetapi isi piringku. Jadi isi piringku adalah komponen mulai dari karbohidrat, protein, mineral dan lain sebagainya yang apabila terpenuhi keempat isi piringku itu tidak perlu lagi menambah dengan sempurna gitu. Karena yang 5 sempurna ini adalah isi pretelan-pretelan dari 4 isi piringku ini yang tidak lengkap, makanya dibikin jadi 5 sempurna. Tetapi udah direvisi tuh, jadinya sekarang menjadi isi piringku. Apabila ayah mampu memberikan nutrisi seperti mulai dari karbohidratnya terpenuhi, kemudian dari segi proteinnya terpenuhi. Proteinnya, karbohidratnya dari mana dok? Ya karbohidrat pasti dari nasi gitu ya. Yang kedua dari protein bisa dapat protein nabati, protein hewani, mulai dari ikan, telur, ya, sayur itu semua berpengaruh sekali. Ditambah lagi dengan lemaknya dari daging misalkan kayak begitu. Kalau semua nutrisi terpenuhi dengan baik, ya harusnya mungkin pencegahan stunting ini luar biasa, tidak harus sampai terjadi stunting kalau makanan sumber mineral dan nutrisi di rumahnya terpenuhi gitu. Makanan-makanannya itu tadi yang saya maksud. Iya. Emang harus proteinnya terpenuhi gitu. Karbonya jangan karbo lemak. Sama karbo. Jangan makannya nasi tapi carbonya mie gitu ya. Itu cuma double karbo tapi nggak ada nutrisi buat ibu hamil dan untuk janinnya sendiri gitu. Benar-benar. Ya. Nah, kalau di luar sana tuh kan apalagi kita yang cowok-cowok tuh kan suka parnoan ya. Kalau misalnya calon ibu tuh
tiba-tiba gimana kita denger kayak mitos-mitos, Yap. terus atau misalnya dikasih tahu sama tetangga kayak, ini tuh fakta loh, bukan mitos. Oke. Kira-kira mitos-mitos dan fakta-fakta apa sih pra kehamilan di luar sana yang dokter bisa kasih tahu ke pemirsa? Oke. Jadi kalau mitos, kita bahas tentang mitos dan fakta untuk selama kehamilan nih ya. Contoh, hamil muda nggak boleh makan nanas, nanti bikin bayi keguguran, bla 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 bla. Itu mitos atau? Ya, itu sebenarnya mitos ya. Orang boleh nggak makan nanas selama hamil, boleh-boleh aja, tetapi kadarnya yang dibatasi gitu. Atau misalkan nggak boleh minum kopi selama hamil. Wah, nggak ada yang larang. Orang minum kopi juga boleh-boleh aja. Sehari kalau nggak lebih dari 1 cangkir kecil, sekitar 30 mg gitu, masih boleh-boleh saja. Terus kalau orang hamil katanya nggak boleh makan pedis-pedis begitu yang berlebihan. Orang cabai banyak vitamin C-nya, bagus kok buat kesehatan. Jadi jangan terkungkung dengan mitos-mitos yang ya namanya mitos ya, misteri dan tragedi omong kosong gitu ya. Jadi kalau kita cuma bahas mitos, terus kita nggak tahu cari kebenarannya, ya kita cuma taunya seputaran ruang lingkupnya kecil aja, kayak katak dalam tempurung. Padahal di luar sana masih banyak sekali nutrisi-nutrisi lain yang kita bisa dapat. Makan sayur, makan buah. Lebih baik orang makan ikan, nasi, sayur, terus tambah telur. Itu udah bergizi sekali. Tambah nanti sama buah. Makan buahnya pisang atau pepaya. Nggak sulit kok dicari di pasar sana. Lebih banyak sana tuh bisa didapatkan untuk mencegah terjadi stunting ataupun kelainan pada perkembangan janin. Tapi kalau misalnya faktanya, kayak misalnya kita berpikir kalau itu tuh hal yang nggak boleh gitu. Tapi ternyata itu harus atau sebenarnya baik, itu tuh apa aja? Oke, contoh katanya jangan sering-sering kalau hamil pergi USG ke dokter. Nanti bayinya cacat, bayinya jadinya kelainan karena kena radiasi dan segala macam. Itu juga hoax ya, itu juga mitos ya. Emang boleh dok orang selama hamil kontrol terus USG terus-terusan? Ya USG itu sendiri kan hanya menghantarkan gelombang suara ya, bukan sinar radiasi. Jadi ada pasien saya yang tiap 2 minggu, tiap minggu lagi, dok udah datang lagi, udah mau USG lagi, mau lihat lagi perkembangan bayinya seperti apa. Ya itu haknya pasien ya, jadinya bukan hal yang harus dilarang. Kan stigmanya gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh pergi USG, nanti takutnya bayinya cacat, kalau keseringan kena radiasi. Padahal tentu enggak. Itu mitos yang faktanya adalah selama orang hamil kalau mau pergi USG ya boleh-boleh aja, nggak masalah gitu. Jadi buat pemirsa TVRI Maluku ya, jangan sampai menu makanannya itu kayak yang tadi kita bilang juga gitu ya. Karbo sama karbo, nasi sama mie. Waduh itu berbahaya ya. Satu lagi nih saya lupa, belum saya sampaikan. Apa sih selama hamil yang harusnya memang dihindari? Yakni makanan yang mentah. Makanan yang mentah, contoh mungkin kita makan kuning telur yang tidak matang. Oh, saya senang makan telur kuningnya nggak matang gitu. Atau misalkan makan ya makanan-makanan ya Jepang gitu misalnya contoh gitu yang tidak matang, atau ikan yang nggak digoreng, nggak dimasak, nggak dikukus terus langsung makan gitu, itu tentu sangat mengganggu sekali proses perkembangan janin selama di dalam perut ibunya ya. Terus fast food ya, mungkin pada senang makan makanan cepat saji yang cuman isinya ya kasarnya isinya angin doang ya, tidak ada nutrisi buat adik bayi. Baiknya itu dihindari gitu ya. Gitu. Jadi makanan mentah dan juga fast food itu fast food ya, junk food, fast food sama aja. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak baik ya. Berlebihan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Oke, kita akan lanjutin lagi obrolannya tapi setelah yang berikut ini. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, masih bersama Sandi dan halo. Dokter Arlen. Sandi masih pengen ngebahas soal bagaimana sih kita cowok-cowok ini harus ngapain aja, dan kira-kira selama 9 bulan ibu mengandung itu rutin ke puskesmas ya setiap berapa kali sih? Atau sesering apa sih? Jadi
karena kita bahasnya tentang stunting ataupun yang di luar stunting sekalipun, namanya orang hamil idealnya pergi berkunjung ke puskesmas ataupun ketemu dengan dokter itu 6 kali. Dulu sempat disampaikan cuma 4 kali. 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 2 kali di trimester 3 ya. Tapi udah diubah lagi nih sama Kementerian Kesehatan gitu. Udah diubah menjadi 6 kali. Yakni 2 kali pada hamil trimester 1 untuk menentukan ini hamil atau enggak. Ini hamilnya di dalam rahim atau tidak. Kemudian ini hamilnya ada nggak denyut jantungnya. Nah, itu penting di awal-awal kehamilan. Kemudian untuk memastikan ada nggak kelainan bawaan pada adik bayi itu di trimester 1 udah bisa kelihatan. Kemudian itu 2 kali ya. 2 kali. Kemudian yang sekali di trimester 2 ya, untuk melihat bagaimana posisi dari ari-arinya atau plasenta gitu ya. Terus untuk melihat bagaimana volume cairan ketuban, posisi dari adik bayi itu sendiri ya. Nah, nanti yang 3 kali itu ada di trimester 3. 3 kalinya ini sampai nanti ke persiapan untuk persalinan. Apakah kepalanya adik bayi udah masuk panggul belum? Udah bisa nanti lahirannya secara normal kah? Atau wah ini nggak bisa dok, ini nggak bisa bu, nggak bisa lahiran normal, harusnya dioperasi dan segala macam. Jadi total itu harus 6 kali selama kontrol ke puskesmas. Jadi buat ibu-ibu di luar sana ya, minta tolong sekali. BPJS-nya ada, kemudian puskesmas dari setiap lingkungan tempat tinggal kita tuh ada. Jadi kadang kalau saya tanya, Bu udah ke puskesmas? Belum dok. Kenapa? Sibuk ya. Ya back to basic ya. Apa kita punya skala prioritas? Kalau prioritas kita jelas bahwa ini saya hamil, ini bayi di dalam perut saya ini nggak bisa ngapa-ngapain selain saya yang berkontribusi full sama suami, ya pasti dia akan berkunjung ke puskesmas sesuai dengan jadwal dan harus melakukan kunjungan ke dokter untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Iya, jadi buat para calon ayah di luar sana jangan lupa ya 6 kali. Ya. Sekarang bukan 4 lagi, udah 6 kali ya. Tapi ngomongin soal stunting juga, kira-kira kalau kita ke puskesmas pasti kan bakal dikasih vitamin dan segala macam. Itu tuh apa aja sih dok? Oke, idealnya kalau di puskesmas itu kita harus dapat minimal ada 3 jenis vitamin. Yang pertama mulai dari tablet tambah darah. Tablet tambah darah itu idealnya akan dikonsumsi selama 90 hari ya. Di tablet tambah darah itu ada juga asam folat untuk mencegah terjadinya kecacatan. Paling sering mungkin, maaf ya, bibir sumbing misalkan, atau punggukan tulang belakangnya adik bayi nggak kebentuk gitu ya. Terus yang kedua kalsium. Kalsium ini perannya sangat penting untuk mineralisasi tulangnya kita, tulangnya si ibu, dan perkembangan dari si adik bayi. Dan salah satunya juga kalsium ini dia berperan untuk mencegah terjadinya keracunan kehamilan kayak gitu. Dan yang ketiga vitamin B kompleks misalnya. Seperti vitamin B1, B2, B6, B12 gitu. Kenapa itu penting ya? Mencegah terjadinya mungkin nanti kalau hamil udah mulai gede, dok tangan saya sering kram, kaki saya sering kram. Nah kemungkinan besar karena pengaruh dari vitamin B kompleksnya yang tidak dikonsumsi selama kehamilan. Nah jadi, nah itu suaminya punya tugas. Jangan sampai istrinya udah mual, muntah, suaminya sibuk pergi kerja. Bahkan boro-boro ditanyain udah minum vitamin atau belum, tahu vitamin aja ada mungkin enggak gitu. Bener. Karena kan kita kalau cowok-cowok pikir kayak mual-mual biasa lah ya, kan pasti misalkan mual, muntah, ya udah biasa aja. Gitu kan. Padahal ternyata emang harus aware gitu ya. Iya, terus atau misalkan pas hamil udah ke puskesmas, ya sudah selesai, tidak perlu tahu lagi, nggak perlu tahu ini di puskesmas. Harusnya kalau ditanya udah ke puskesmas, maaf ya tadi saya tidak sempat temani ke puskesmas misalnya atau ke dokter. Tadi dokternya bilang apa, bayinya gimana perkembangannya. Jadi ada di situ sambung rasa. Jadi si istri juga ngerasa bahwa oh iya ini hamil bukan cuma saya sendiri yang menjalaninya. Jadi suami saya betul-betul ikut terlibat dalam proses persalinan, proses kehamilan ya sampai nanti ke persalinan. Gitu. Oke dokter, dari tadi kan kita ngebahas soal kesehatan fisik yang terkait soal gizi. Ya, oke. Bagaimana soal kesehatan mental dok terhadap ibu hamil dan terhadap kita-kitanya juga nih, apakah kita cowok-cowok ini emang harus jaga kesehatan mental kita juga biar mencegah stunting? Oke. Terkait masalah mental health ya. Karena ini kan kebanyakan yang lagi pada jadi Mahmud ini kan Gen Z ya. Gen Z ini betul-betul dikit-dikit mental healing ya. Suka self proclaim mereka. Habis itu pokoknya yang penting mentalnya harus betul-betul terjaga. Padahal mungkin pekerjaannya tidak seruh gitu mungkin sama yang lain, tapi berasanya mental health-nya harus betul-betul dijaga. Tapi ya terlepas dari itu Gen Z, milenial atau siapapun itu yang akan memilih menjadi pasangan, orang menikah pasti maunya punya anak dong gitu ya ceritanya.
setelah sebelum punya anak ya pasti akan ada komunikasi dengan istri dan segala macam. Ya mulai dari mental sebelum terjadi kehamilan, perencanaan kehamilan itu penting. Nanti kita nih rencana mau punya anak berapa? Kira-kira nanti kalau selama hamil apa bahasanya? Kontrolnya ini seperti apa dan lain sebagainya itu penting. Kemudian selama hamil yang tadi kita sudah sempat bahas. Kalau udah ketahuan hamil kunjungan ke puskesmasnya harus berapa kali, kita pergi periksa ke dokter seberapa sering, kemudian pendampingan terhadap ibunya juga ya untuk mencegah terjadinya gangguan mental gitu. Terus yang terakhir bukan cuma sampai di situ, karena yang namanya stunting itu bisa berlanjut sampai ke 2 tahun pertama setelah kelahiran. Mungkin pertama awal-awal kita nggak ngeh ya, bahwa ini bayinya bisa stunting atau enggak. Nanti setelah 2 tahun baru mulai kelihatan lebih signifikan. Tanda-tandanya tuh mungkin bayi-bayi yang lahir kurang dari 2,5 kilo, 2.500 gram, atau panjang badannya si adik bayi kurang dari 48 cm. Kalau ada tanda seperti itu, secara gizi harus diperbaiki, secara mentalnya juga diperbaiki gitu. Saya ingat kemarin saya habis operasi pasien ya, terus suaminya dampingin istrinya ke dalam kamar operasi gitu. Saya ingat sekali suaminya ngomong begini di samping telinga istrinya dan nggak tahu saya juga merinding aja gitu dengarnya ya. Dia bilang, ini seolah dia ngomong ya sama istrinya ya, bukan saya ya. Dia ngomong, sayang terima kasih ya sudah mau hamil dan capek-capek untuk ngelahirin anak kita yang cantik sekali seperti kamu. Terus saya jadi yang luar biasa sekali dan itu betul-betul bikin mental ibunya tuh jadi kuat sekali. Ibunya betul-betul merasa dia disayang, dia dipedulikan, dia dianggap ada gitu. Jadi ya masalah mental mungkin kata-kata yang seperti itu mungkin receh ya, tapi itu penting buat kesehatan mentalnya si ibu hamil kayak gitu, ataupun nanti setelah melahirkan gitu. Jadi emang dampaknya besar banget ya. Sangat besar. Mental, apalagi mental kita cowok ya, karena biar bisa ngasih support juga. Kalau kitanya emang mentalnya nggak baik-baik saja, otomatis kita juga nggak bisa ngasih support ke calon ibu gitu ya. Tapi kira-kira ada trik atau kegiatan yang lucu mungkin buat kita cowok-cowok biar mental kita tuh bisa lebih sehat lagi dok gitu? Kalau trik untuk kesehatan mental ya rasanya nggak ada yang spesifik ya. Mungkin karena kerjaan kita yang padat, apa segala macam yang mungkin harus menuntut kita harus berbagi diri, dan mungkin kerjaan dengan otak ya, misalnya kerja gitu-gitu. Itu gimana biar gitu? Pokoknya kalau dari saya yang dokter untuk jaga mental health dan gimana caranya si laki-laki yang si suaminya tidak stres gitu, ya harusnya hindari rokok ya, alkohol, kemudian jangan begadang, kebanyakan main game ya. Jadi itu juga jadi bikin hal-hal mentalnya kita jadi nggak sehat gitu ya, karena fokusnya cuma ke satu sisi tanpa kita sadari bahwa ada sisi lain yang harus kita jaga. Saya nggak ngelarang ya orang main game gitu, silahkan main game, tapi mungkin ada porsinya, porsi-porsi tertentu gitu. Sama yang mungkin yang paling utama ya ibadah ya. Jadi ingat sama Tuhan, ya gimana ceritanya kenapa mau menikah, ingat lagi dulu kenapa ya saya mau menikah dulu, terus kenapa ya ini istri saya hamil ya saya harusnya apa yang harus dibikin, ya kembali lagi ke visi misi dalam berumah tangga gitu. Oke, dan Dr. Erlin, terakhir nih, mungkin ada closing statement yang mau dikasih tahu ke calon-calon bapak di luar sana ya, biar nggak gagap pastinya dan biar terus up to date gitu soal stunting, biar bisa mentalnya juga lebih sehat, gizinya juga seimbang gitu. Jadi terkait closing statement saya untuk masalah yang laki, tapi saya juga nanti harus bilang yang masalah dari ibunya sendiri. Untuk yang suami, betul-betul pastikan siap mentalnya dia untuk menikah, mau punya anak dan segala macam. Hindari aktivitas yang seperti yang tadi saya bilang, merokok, alkohol, begadang, terlalu banyak aktivitas di luar bersama teman-teman. Ingat di rumah sudah ada istri dan calon anak yang mau menunggu ya. Terus untuk yang si suami sendiri, perlakukan istrinya ya gimana caranya memperlakukan istri seperti memperlakukan ibumu sendiri ya, yang baik gitu. Mulai dari cara bertutur kata, jangan sampai bicaranya kasar. Memeluk ya, meluk itu juga salah satu cara bahwa kita peduli gitu ya. Terus
caring ya, itu yang paling penting. Terus untuk yang si ibunya sendiri, ke puskesmas, pergi periksa ke dokter. Kemudian konsumsi vitamin, nutrisi selama kehamilan sangat berpengaruh dalam pencegahan terjadinya stunting. Nah suaminya, dok saya sibuk dok pagi pergi kerja, ya silahkan dampingi istrinya. Kalau nggak mampu ke puskesmas, bisa ke dokter praktek apa segala macam di sore hari. Yang penting betul-betul ada masa untuk tetap perhatikan kondisi istri dan calon buah hatinya. Gitu. Oke, terima kasih buat Dr. Arlen atas wawasan yang luar biasa ini. Semoga juga bermanfaat buat pemirsa TVRI Maluku di luar sana. Ya, jadi jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Facebook, di Instagram, di TikTok. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita karena kita bakal pasti update hal-hal menarik pastinya di sana. Dan buat Dr. Arlen kita bisa follow di mana? Kalau di Instagram ada Dr. Arlen Resnawaldi SPOG. Saya juga kadang-kadang sedikit-sedikit ya main-main di TikTok ya. Arlen Resnawaldi gitu. Itu biasanya kontennya apa aja, ngasih informasi apa gitu? Kalau konten di Instagram sih lebih ke pasien-pasien ya. Terus kalau di TikTok paling ya ngikut tren-tren yang lucu-lucuan aja. Oke. Ya terima kasih buat pemirsa TVRI Maluku dan pastinya masih tetap stay tune di sini ya yang udah nonton dari tadi ya, informasi yang luar biasa ini semoga bermanfaat juga. Sampai ketemu di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Ya.